Hidup pada zaman fitnah itu bukan pilihan, tetapi hidup pada zaman fitnah merupakan sebuah komitmen dan konsekuensi yang harus kita hadapi. Kita tentunya kalau bisa memilih pada kehidupan kita ingin hidup yang sepi dari fitnah. Tapi hidup itu terkadang tidak memberikan kita banyak pilihan kecuali komitmen yang harus kita berikan. Ketika kita hari ini sadar kita hidup pada zaman fitnah, dan sesungguhnya masa fitnah telah datang ruang dan waktunya pada kehidupan kita, maka inilah yang menjadikan kita dituntut untuk mengetahui fitnah itu apa. Bagaimana fitnah itu diterangkan di dalam kitabullah dan sunnah. Bagaimana kita menjauhi dari fitnah itu pada kehidupan kita. Karena tidak mungkin orang akan selamat dari fitnah kalau dia tidak mengetahui tentang keburukan fitnah itu dan bagaimana penjabaran tentang fitnah itu. Orang yang tidak memahami bahayanya kolesterol, dia tidak akan selamat dari kolesterol. Orang yang tidak memahami bahayanya overthinking, maka dia akan overthinking. Orang yang tidak memahami tentang fitnah, bahwasanya fitnah merupakan perkara yang selalu ditakutkan dan dikhawatirkan para sahabat setelah kemunafikan. Bagaimana selamat dari fitnah kalau dia saja tidak mengetahui tentang keburukan fitnah. Para sahabat itu, mereka khawatir terhadap kemunafikan. Dan tidak ada yang mereka khawatirkan setelah kemunafikan kecuali adalah fitnah yang datang pada kehidupan manusia sebagaimana gelombang air laut ketika menjorok ke daratan dan tidak ada satupun rumah yang selamat ketika dilewati gelombang air itu. Setingkat Umar bin Khattab, setebal imannya, sekuat takwanya, itu pun masih ketakutan ketika sudah bicara tentang fitnah. Pada sebuah riwayat disampaikan bagaimana Umar bin Khattab bertanya, siapa di antara kalian yang mengetahui tentang hadis masalah fitnah yang pernah disampaikan Nabi? Tidak ada yang mengacungkan jarinya kecuali adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Lalu Hudzaifah ibnul Yaman berkata, fitnatur rajuli fi malihi wa ahlihi wa tukaffaru bis salati was sadaqati wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Setiap orang itu nanti akan mendapatkan fitnah pada dirinya, pada keluarganya, pada hartanya. Dan fitnah itu tidak bisa ditepis dan ditahan kecuali dengan sholat, puasa, sedekah, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu Umar bin Khattab mengatakan kepada Hudzaifah ibnul Yaman, laisa hadhil fitnah allati uriduha ya Hudzaifah. Ini bukan fitnah yang kutanyakan kepada dirimu. Walakin uridul fitnah allati tamuju kama yamujul bahar. Tapi sesungguhnya yang aku tanyakan kepada dirimu, wahai Hudzaifah, terangkanlah kepadaku sebuah fitnah sebagaimana gelombang air laut yang tidak ada satupun rumah yang dilewati gelombang air laut itu kecuali mereka akan merasakan fitnah itu. Maka Hudzaifah ibnul Yaman berkata, sesungguhnya antara dirimu dengan fitnah itu terdapat pintu, wahai Umar, dan tidak akan masuk pada dirimu fitnah tersebut. Tahukah kita bahwasanya Umar adalah pintu yang menjaga kehidupan manusia dari fitnah, dan pintu itu nanti dirusak dengan terbunuhnya Umar bin Khattab oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Maka semenjak saat itulah mengalir fitnah pada kehidupan manusia, dan sifat fitnah itu datang dari yang kecil membesar dan tidak ada ujungnya sampai hari kiamat ditegakkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para tamu pada taman-taman surga dan seluruh para penuntut ilmu dan kebenaran dimanapun kita berada, yang semoga kita senantiasa mendapatkan kebaikan, semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk kebenaran. Karena sesungguhnya sesuatu yang paling berharga pada kehidupan kita, yang sejatinya tidak akan pernah rusak, yaitu adalah petunjuk kebenaran. Apapun yang kita miliki pada urusan dunia sejatinya akan rusak, karena urusan dunia itu bersifat fana, berbeda dengan petunjuk kebenaran. Saya sangat terinspirasi dengan sebuah tulisan dari seorang ulama, yaitu Syekh Utsaimin, ketika beliau mengatakan at-tasbihatu khairum minad dunya wa ma fiha. Sekalinya kamu mengucapkan satu kali tasbih, kalau tasbih yang kamu ucapkan, subhanallah, diterima oleh Allah, maka sesungguhnya nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa beliau mendudukkan tasbih yang kita ucapkan dengan hati yang beriman, lisan yang bertasbih, dan betul-betul kita mensucikan Allah dari segala macam kekurangan, satu kali saja, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya.
Karena hakikatnya dunia dan seisinya dimanapun kita menjumpainya, dimanapun kita melihatnya, maka sesungguhnya dunia itu akan rusak dengan adanya musibah alam ataupun rusak dengan adanya hari kiamat. Adapun tasbih yang kita ucapkan pada dasarnya akan terus mengiringi kita dan terus membersamai kita sampai kita mati, sampai kita di dalam kubur, sampai kita nanti dibangkitkan oleh Allah. Kalaupun satu tasbih yang pernah kita ucapkan diterima oleh Allah, maka sudah cukup. Kita akan mendapatkan balasan dari sisi Allah. Inilah yang menjadikan kita memahami. Kalau ucapan tasbih sudah sedemikian besarnya kedudukannya, bagaimana ketika kita mendapatkan petunjuk kebenaran pada kehidupan kita. Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk kebenaran pada kehidupan kita. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya dengan kita bersyukur kepadanya, tentunya kita mendapatkan keutamaan yang besar karena sesungguhnya kita tidak bisa memasuki surga kecuali dengan rahmat, dan rahmat itu dijemput dengan dua alat transportasinya. Kalau tidak syukur ya sabarnya kita kepada Allah di dalam kehidupan kita. Saking dua-duanya merupakan perkara yang besar sampai Umar bin Khattab beliau memberikan sebuah perkataan. Aku tidak lebih tahu manakah yang lebih utama antara sabar dengan syukur, selama keduanya menghantarkan aku kepada samudera rahmatnya Allah dan ridhanya Allah. Inilah yang menjadikan kita, apapun kondisinya, tidak ada pilihan yang kita miliki kecuali adalah dua, yaitu adalah bersyukur serta bersabar. Dan sesungguhnya syukur dalam setiap perkara apapun, baik dalam perkara yang lapang ataupun perkara yang sempit, setiap kesyukuran kita itu menunjukkan kualitas keimanan kita. Inilah yang kita lihat dari pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang menyenangkan, Nabi bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus sholihah. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurna amal solih. Itulah pujian Nabi kepada Rabb-Nya ketika mendapati sesuatu yang menyenangkan dan melapangkan. Tapi ketika Nabi mendapati sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan dan planningnya beliau, maka beliau berucap di dalam doanya, Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Ucapan tahmid selalu beliau pakai dalam kondisi apapun untuk menunjukkan kepada kita betapa besarnya kedudukan syukur pada proses keimanan kita kepada Allah. Selama kita bersyukur, banyak kebaikan yang pasti Allah akan alirkan untuk kita. Karena syukur itu ibaratnya adalah sebuah pintu yang apabila kita bersyukur, kita membuka pintu kebaikan mengalir pada kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita berharap semoga setiap ilmu yang kita peroleh, setiap petunjuk yang kita dapatkan selalu mampu menjadikan kita bersyukur kepada Allah dalam setiap urusan kehidupan kita. Amin, insya Allah. Kita tentunya pada kesempatan ini akan melanjutkan estafet perjalanan kita mengikuti sebuah kitab yang menjadi panduan kita untuk mempelajari sebuah tema secara urut dan sistematik, mempelajari tentang 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita paham betul bahwasanya dalam proses kehidupan kita tentunya kita ingin mendapatkan kebahagiaan. Karena pada kehidupan kita ada dua pilihan, kamu pengen puas atau kamu pengen bahagia. Kalau kita pengen mendapatkan kepuasan, maka kepuasan itu bisa didapatkan dari mana saja. Dari barang haram yang kita gunakan, dari barang syubhat yang kita pakai, maka itu pun bisa memberikan kepada kita kepuasan. Kalau yang menjadi tujuan pada kehidupan kita hanyalah kepuasan. Orang yang berzina, mereka juga puas. Orang yang minum alkohol, orang yang memakai narkoba, mereka juga puas. Tapi yang puas itu belum tentu bahagia. Makanya orang yang tertawa belum tentu hatinya ikut tertawa. Karena mungkin dia tertawa ketika puas, tapi belum tentu hatinya ikut tertawa. Beda dengan bahagia. Bahagia itu merupakan puncak dari apa yang diinginkan oleh manusia, itu kebahagiaan. Dan bahagia itu tentunya bukan sesuatu yang gampang diperoleh. Dan bahagia itu tentunya tidak bisa kita dapatkan dan tidak bisa kita temukan di atas permukaan bumi. Tetapi sesungguhnya kebahagiaan itu kita dapatkan ketika diturunkan oleh Allah kepada kita. Makanya kita ini tidak bisa mencari kebahagiaan. Konsep yang benar itu adalah kita
menurunkan, kita meminta kepada Allah supaya kita dipilih olehnya menjadi orang yang pantas mendapatkan kebahagiaan, karena kebahagiaan itu sejatinya diturunkan karena bahagia itu miliknya Allah. Mari kita renungkan pada surat Al-Fatih 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Pada surat Al-Fatih ayat yang ke-18 Allah menyampaikan Allah itu telah ridho kepada orang mukmin yang telah berkomitmen untuk membantu Rasulullah SAW di bawah sebuah pohon. Jadi pada waktu Baitur Ridwan. Maka ketika Allah ridha kepada mereka, fa'anzalas sakinata 'alaihim, Allah turunkan ketenangan untuk mereka dan Allah janjikan kepada mereka kemenangan yang dekat. Di situ ada kata fa'anzalas sakinata 'alaihim, Allah turunkan ketenangan. Berarti kebahagiaan yang identik dengan ketenangan dalam setiap apapun yang kita jumpai pada kehidupan kita itu diturunkan oleh Allah kepada hamba yang pantas mendapatkan ketenangan itu. Dan itu salah satunya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah. Kalau konteksnya ayat ini, surat Al-Fatih ayat yang ke-18, pada saat itu Muhajirin dan Ansor mereka berjanji setia kepada Nabi untuk membela Nabi SAW apapun kondisinya dan apapun yang mereka korbankan. Dari apa yang mereka komitmenkan dari hati mereka dengan jujur untuk membantu Nabi dengan darah penghabisan mereka yang menjadikan Allah menurunkan ketenangan dan kebahagiaan pada kehidupan mereka. Nah inilah pula yang memberi pelajaran untuk kita. Berarti kalau kita ingin menurunkan kebahagiaan pada kehidupan kita, maka sesungguhnya kita harus melakukan perkara-perkara yang Allah ridhoi. Perkara yang Allah cintai, supaya ketika Allah sudah ridho pada kehidupan kita dan Allah cinta pada kehidupan kita, maka Allah pasti akan turunkan kebahagiaan dan Allah turunkan ketenangan, belum lagi keselamatan pada kehidupan kelak kita di akhirat. Nah itulah yang menjadikan kita, kenapa kita mempelajari 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah, karena kitab ini akan menyajikan kepada kita setiap referensi dari setiap anak tangga yang kita harus pelajari, harus kita amalkan pada jalan kehidupan kita supaya kita menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah turunkan ketenangan dan kebahagiaan pada setiap tapak jalan kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita semakin kita tersemangatkan, semakin kita mendapatkan booster untuk senantiasa kita di dalam semangat kita untuk mencari ridhanya Allah. Makanya tidak salah kalau banyak ulama ketika mereka menggoreskan karya pada buku-buku mereka, lalu mereka memberikan muqaddimah, biasanya mereka tutup dengan sebuah doa. Waffaqanallah ila ma yuhibbu wa yardah. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita kepada perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai. Karena inilah perkara yang akan menjadikan kepantasan diri kita diridhai oleh Allah. Kalau sudah ridha, Allah turunkan ketenangan, Allah iris ketenangan itu menjadi kebahagiaan dalam kehidupan kita. Inilah indahnya transaksi ketaatan yang dilakukan manusia kepada Rabb-nya dalam setiap urusan yang dia lakukan dan dia jalankan. Ini yang kita harus paham. Bertemu dengan seorang yang menceritakan tentang salah satu circle sahabatnya dalam kondisi bergesekan yang luar biasa. Konfliknya begitu banyak. Apapun yang meninggalkan Al-Quran, tidak mempelajarinya, kita termasuk pada kategori hamba-hamba Allah. Maka sesungguhnya setelah kita mendengarkan suara qari ini, karena sesungguhnya Islam itu betul-betul menempatkan persamaan dalam setiap anak itu bukan sesuatu yang gampang, terutama ketika mereka kita perintahkan untuk sholat. Kehidupan itu akan menghadapkan kita kepada orang yang kejujuran, yang menjadikan kita akhirnya mengetahui ini wanita apa yang diperbuat sampai setiap keluarganya ketika dimakamkan saya melihat saja. Apalah arti baik secara zahir kalau Allah saja memberikan diskon dan dispensasi selama 1 bulan itu 1 pekan mereka tidak. Inilah dunia. Bagaimana cara kita memahami dunia ini? Lihat doanya Umar bin Khattab. Allah yang mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang paling beriman. Kapan seseorang itu berjalan di atas kaidah Rabbani? Kapan seseorang itu berjalan di atas perbanyak sumpah? Karena orang yang memperbanyak sumpah itu akan mendapatkan. Mereka suka mengatakan la tuhaditsuna illa bil Quran. Ini adalah mobil-mobil limited edition. Harganya 10 kali lipat.
narasi menjadi aksi. Mari kita rubah setiap. Selalu merasa tidak tahu, dia tidak akan sombong. Orang kalau merasa tidak tahu, dia selalu menelisik detail. Kemarin kita telah memahami bahwasanya salah satu karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah karakteristik orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah mereka yang senantiasa zuhud pada kehidupan mereka. Sebagaimana yang kita jumpai di dalam satu riwayat dari Ibnu Majah. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya seorang laki-laki, "Atan Nabi rajulun faqala ya Rasulullah, tullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas." Faqala Rasulullah, "Ishad fid dunya yuhibbakallah washad fima aidin nasi yuhibbuka." Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lalu menyampaikan sebuah pertanyaan, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku sebuah amal yang apabila aku kerjakan amal itu menjadikan Allah mencintaiku dan menjadikan manusia pun mencintaiku." Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zuhudlah kamu pada kehidupan di dunia, maka Allah mencintaimu. Zuhudlah kamu dengan apa yang ada di tangan manusia, maka seluruh manusia akan mencintaimu." Nah, disinilah kita akhirnya mendapati bahwasanya zuhud merupakan salah satu anak tangga yang melejitkan diri kita supaya kita mendapatkan keridhaan dari Allah semata. Kemarin kita juga telah membahas di dalam beberapa pertemuan sebelumnya bahwasanya zuhud itu yang kita harus benarkan dulu dan harus kita luruskan dulu dan kita koreksi dari narasi ketika kita memahami zuhud. Bahwasanya zuhud itu bukanlah satu penampilan fisik. Bahwasanya zuhud itu merupakan penampilan hati. Bahwasanya zuhud itu bukanlah ditampakkan dengan sikap kita yang compang-camping, mobil kita yang butut, mungkin handphone kita yang sering rusak. Maka sesungguhnya zuhud itu bukan penampilan fisik, tetapi zuhud itu merupakan kondisi hati ketika memaknai dunia dan memprioritaskan urusan akhirat sesuai dengan petunjuk syariat. Nah, tentunya disinilah kita paham zuhud itu berarti tidak bicara bahwasanya seorang mukmin itu harus miskin. Karena memang zuhud itu tidak ada kaitannya dengan kemiskinan dan tidak ada kaitannya dengan kekayaan. Tetapi zuhud itu sikap hati. Makanya salah kalau ada orang yang mendefinisikan kalau ada orang kaya berarti dia tidak zuhud. Kalau orang miskin berarti dia harus zuhud. Maka ini tentunya sebuah perkara yang harus kita koreksi. Karena zuhud itu bukan penampilan fisik. Makanya kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya zuhud itu mengharamkan dunia, ini juga salah. Dan tentunya kita belajar dari apa yang Allah berikan dan Allah anugerahkan kepada Nabi Dawud. Nabi Dawud itu merupakan seorang nabi yang disifati oleh Allah sebagai hamba yang selalu kembali kepada Allah. Wa wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Kami anugerahkan anak kepada Dawud dengan anak yang bernama Sulaiman, dan sesungguhnya sebaik-baik hamba itu adalah Sulaiman innahu awwab. Sesungguhnya Sulaiman itu adalah hamba yang selalu kembali kepada Allah. Di sini Allah menobatkan Nabi Sulaiman itu awwab, sebagaimana Allah mensifati sifat ini kepada Nabi Ayub. Padahal kita paham ya, Nabi Sulaiman itu memiliki kekayaan, kerajaan yang begitu luasnya, memiliki kekuatan yang tidak ada yang menandingi pada zamannya dan pada saat itu. Dan itu pun tidak menghilangkan sifat zuhudnya seorang Nabi Sulaiman sampai beliau diutus oleh Nabi menjadi seorang Nabi dan Rasul. Makanya kalau ada orang berkata zuhud itu harus miskin dan orang kaya tidak bisa zuhud, berarti Nabi Sulaiman itu tidak zuhud. Padahal tidak mungkin Allah itu memilih seorang manusia kalau hatinya tidak zuhud pada kehidupan. Karena setiap para nabi pasti memiliki sifat zuhud. Maka disitulah kita akhirnya paham bahwasanya zuhud itu bukan penampilan fisik, bukan masalah berapa rekening yang kita miliki, berapa rupiah yang kita miliki. Tapi sekali lagi zuhud itu adalah penampilan hati. Makanya kita mendapati di dalam salah satu riwayat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan innamad dunya li arba'ati nafar. Sesungguhnya kata Rasulullah, sesungguhnya dunia itu diberikan kepada 4 kelompok manusia. Ada orang yang diberikan ilmu, lalu diberikan kepadanya dunia. Lalu ilmunya menjadi imam bagi dunianya.
lalu dunianya menghamba kepada ilmu yang dia dapatkan menuju kepada rahmatnya Allah. Ada yang kedua, ada orang yang diberikan dunia tetapi tidak diberikan ilmu. Akhirnya kehidupannya dipimpin oleh hawa nafsu, dipimpin oleh hawa nafsu dunia. Dan akhirnya terjerumus kepada perkara-perkara rusak pada kehidupan ketika dia tidak memiliki ilmu yang menjadi imam bagi harta berlimpah yang dia dapatkan. Ini berbahaya. Ada yang ketiga, mereka diberikan ilmu tetapi tidak diberikan dunia. Ada orang yang solih, taat, tapi kalau sudah bicara tentang bisnis selalu gagal. Dia tidak memiliki dunia yang banyak, tetapi mereka memiliki ilmu, di mana ilmu menjadi kendaraan dia menuju kepada penghambaan dan ibadah dia kepada Allah. Dan ada yang keempat, ada orang yang mereka hidupnya tidak dikasih dunia dan tidak dikasih ilmu. Dan ini yang paling buruk. Disinilah kita akhirnya mendapati bahwasanya kalau dunia yang dilapangkan itu bertentangan dengan kata zuhud, berarti kita mendapati kelompok yang pertama ini orang yang tidak zuhud. Padahal kelompok yang pertama pun banyak disematkan kepada orang-orang yang beriman. Bukankah kita mendapati Abdurrahman bin Auf kaya raya? Bukankah kita mendapati Utsman bin Affan juga kaya raya? Bukankah kita mendapatkan Imam Abu Hanifah juga pedagang sukses? Dan mereka memiliki keimanan, mereka memiliki ilmu. Dan akhirnya keimanan dari ilmu yang mereka miliki memimpin dunianya. Dan dunia itu mengekor kepada ilmu dan keimanan mereka menuju kepada perkara yang Allah ridhai dan perkara yang Allah cintai. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham zuhud itu penampilan hati. Jadi kita tidak bisa menilai Ustadz ini zuhud atau tidak zuhud, orang ini zuhud atau tidak zuhud. Tidak bisa kamu nilai. Jangan kemudian lihat Ustadz, wah Ustadz ini tidak zuhud, wah Ustadz ini zuhud. Tidak bisa. Bisa jadi kamu melihat seseorang tidak zuhud menurut mata kita dan penilaian kita, tapi dia zuhud di hadapan Allah. Karena apa yang dia miliki, pada apa yang dia genggam, pada apa yang dia miliki, ternyata jauh lebih kecil daripada yang dia infakkan dan dia sedekahkan. Dan kita tidak sadar, ada orang yang betul-betul mengalirnya harta itu sebagaimana mengalirnya mata air yang tidak pernah berhenti. Kan kita tidak pernah tahu. Makanya dengan kita mengkoreksi, mengevaluasi bahwasanya zuhud itu bukan perkara fisik, tapi merupakan perkara hati, lah itulah yang menjadikan kita harus melihat kalau kita ingin menjadi orang yang zuhud, maka perhatikanlah sikap kita dan hati kita ketika memandang dunia, yang nanti kita akan sampaikan lagi apa itu zuhud dalam definisinya. Dan itulah sejatinya zuhud. Di sisi yang lainnya juga kita mengetahui bahwasanya zuhud itu bukan berarti kita berpangku tangan lalu kita menjadi beban bagi orang lain. Orang yang zuhud itu bukan tidak kerja, berpangku tangan. Ketika dia diam, berpangku tangan, tidak melakukan aktivitas apapun, akhirnya menjadi beban bagi orang lain. Padahal Islam itu, atmosfer yang dibangun oleh Islam itu jangan berpangku tangan. Dan jangan pula kita menjadi beban bagi orang lain. Makanya kenapa banyak perintah sedekah, kenapa banyak perintah infak, kenapa menerangkan tentang keutamaan tangan di atas, itu sebenarnya ada sebuah tema besar di dalam syariat itu. Syariatnya infak, syariatnya sedekah, syariatnya tangan di atas. Itu ibaratnya memberikan sebuah faedah besar. Faedah besarnya itu apa? Supaya kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Ada koreksi, sebagian orang ketika berpikir kalau zuhud itu ya cukuplah saya di masjid, dzikir. Lalu kebutuhan saya ditanggung sama orang. Tentunya ini tidak benar. Maka yang benar adalah ketika engkau zuhud, maka engkau memprioritaskan akhirat. Tapi dalam urusan dunia kamu tidak menjadi beban bagi orang lain. Dan itulah yang menjadikan kita harus memahami begitu pengertian zuhud yang harus kita koreksi. Kemarin kita juga sudah belajar. Zuhud itu, berarti zuhud itu apa? Para ulama lalu menyampaikan kepada kita bahwasanya zuhud itu memiliki 3 komposisi. Kalau zuhud itu bukan masalah fisik, zuhud itu tidak mengharamkan dunia, zuhud itu tidak menceraikan dunia, zuhud itu tidak berpangku tangan, zuhud itu tidak compang-camping, zuhud itu tidak identik dengan kemiskinan, berarti zuhud itu apa? Sikap hati. Lah sikap hati bagaimana yang menjadikan diri kita dinobatkan sebagai orang yang memiliki hati yang zuhud? Maka setidaknya ada 3 yang sudah kita kemarin sampaikan.
Yaitu yang pertama, orang itu akan dikatakan hatinya adalah hati yang zuhud, yaitu ketika dia yang pertama yakin kepada apa yang di sisi Allah, lebih daripada apa yang ada di sisi manusia. Jadi dia lebih yakin kepada apa yang di sisi, dia lebih yakin kepada apa yang di sisi Allah daripada apa yang di sisi manusia. Sehingga ketika dia lebih yakin kepada apa yang di sisi Allah daripada apa yang di sisi manusia, maka menjadikan kehidupannya itu betul-betul bersahaja. Tidak ada beban yang terlalu berlebihan, tidak ada pikiran keras yang mendominasi jalan berpikirnya pada kehidupan ketika dia memanai dunia. Kenapa? Dia yakin kepada apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tangan manusia. Sehingga kalau orang sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan dia tidak ada yang mampu membahayakan dan tidak ada yang mampu mengkhawatirkan dirinya. Kalau orang sudah yakin kepada apa yang di sisi Allah daripada apa yang di sisi manusia. Makanya tidak mengherankan kalau ada seorang ulama yang berkata, orang itu kalau zuhud itu kapan? Pada suatu hari, Ibrahim bin Adham pergi berburu dan berhenti di tempat peristirahatan. Hasanah itu melebihi semua hadiah-hadiah mewah yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Sampai Rasulullah menyampaikan di dalam salah satu riwayat, khairul quruni qarni, summal ladzi yalunahum, summal ladzi yalunahum. Kenapa doa ini termasuk salah satu doa 40 Rabbana yang kita harus lakukan? Masya Allah, luar biasa bagaimana Umar bin Khattab menjaga hatinya. Letakkan peraturan untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi mereka sudah betul-betul kosong. Mereka sudah menggadaikan ibunya, menggadaikan anaknya, menggadaikan istrinya, sudah tidak diterima. Mendapati keluarga kita berangkat lebih dulu, jam keberangkatan mereka kepada alam barzah. Anak kita kalau umur 10 tahun tidak menegakkan sholat, kita disuruh mukul. Pukulan yang tidak sakit. Siapapun yang apabila dalam kehidupan ini yang mereka harapkan itu hanyalah apa yang ada di sisi manusia. Maaf ya, coba kita merenungkan. Kalau kita mungkin ketika melihat bagaimana peristiwa semua tata cara di dalam kita berdoa, contohnya menyebut Asmaul Husna, sholawat kita kepada Rasulullah. Makanya tidak mengherankan kalau ada seorang ulama yang berkata, orang itu kalau zuhud itu kapan? Bahwasanya alla takuna fi bima fi yadaika ausaku mimma fi yadayillah. Ketika ada seseorang ulama yang ditanya, kapan saya ini zuhud? Maka dijawab oleh seorang ulama, alla takuna bima fi yadaika ausaku bima fi aidillah. Ketika kamu sudah meyakini apapun yang hari ini kamu miliki, tidak lebih dari keyakinan kamu kepada apa yang ada di sisi Allah. Karena kamu tahu apa yang ada di sisimu, apa yang di tanganmu, apa yang di tangan manusia, itu tidak ada yang mampu mengalahkan apa yang dijanjikan oleh Allah dan apa yang di sisi Allah. Sehingga ketika orang pada kondisi yang semacam ini, dia menjadi orang yang tidak perlu insecure kalau bahasa anak sekarang. Dengan apapun yang diraih orang-orang lain, apapun yang didapatkan orang lain, karena dia tahu bahwasanya apapun yang telah di sisi Allah dan diberikan oleh Allah, maka itulah yang terbaik. Sehingga orang yang zuhud itu adalah orang yang jauh dari hakikat hasad pada hidupnya. Orang yang zuhud itu adalah orang yang jauh dari definisi jahat kepada kezaliman kepada saudaranya. Karena apa yang ada di hatinya itu sudah cukup dengan janji-janjinya Allah. Kalau sudah yakin kepada janjinya Allah, apalagi yang bisa menyengsarakan dirinya dan apa perkara yang bisa mengecewakan dirinya. Karena dia tahu bahwasanya Allah tidak mengecewakan dia. Dia terus asah bagaimana konektivitas dirinya, hatinya dengan Allah setiap waktunya dan setiap saatnya. Sehingga pandangannya tidak tertuju kepada rendah riuhnya manusia, tapi pandangannya langsung menuju kepada Allah. Fulan bisa berkata begini, fulan bisa berkata begitu, fulanah bisa berkata ini, fulanah bisa berkata itu. Tapi semua perkataan itu tidak akan membuatnya sedih. Semua perkataan itu tidak akan membuatnya terbebani dengan pikiran yang berlebihan. Tidak akan overthinking karena dia hidup di atas janjinya Allah dan dia yakin apapun yang ditentukan oleh Allah dan apa yang dijanjikan oleh Allah itu adalah yang terbaik.
Makanya orang zuhud itu orang yang paling tenang. Hidupnya kalau bahasa orang hari ini humble. Dia hidupnya dalam kondisi yang betul-betul bersahaja. Ya. Karena tidak ada yang bisa menjadikan dia terobsesi berlebihan kepada apapun kecuali menetapkan sesuatu sesuai targetnya, tapi di balik apa yang dia targetkan, maka dia yakin apa yang ditentukan oleh Allah adalah ketentuan yang terbaik daripada apa yang di tangan manusia. Makanya akhirnya itulah di antara definisi yang pertama orang yang mereka itu zuhud. Makanya Abu Hazim, seseorang salaf, seorang ulama terdahulu yang beliau terkenal dengan kezuhudannya, pernah ditanya, apa hartamu? Maka Abu Hazim ini berkata, Masya Allah, yang disebutkan oleh Abu Hazim itu, apa hartamu? Ditanyakan kepada Abu Hazim, hartamu ini apa? Maka dia berkata, sesungguhnya aku memiliki 2 harta yang paling berharga. 2 harta inilah yang menjadikan Abu Hazim itu dikenal dan menjadi masyhur sebagai orang yang betul-betul zuhud. Apa itu yang disebutkan oleh beliau 2 itu? Yang disebutkan oleh beliau adalah, saya tidak pernah khawatir untuk miskin. Saya tidak pernah khawatir untuk menjadi miskin. Yang kedua, saya yakin kepada Allah. Ya, saya yakin kepada Allah dan tidak berharap kepada banyak manusia pada kehidupan saya. Jadi akhirnya ketika dia tidak takut miskin karena dia tahu dia adalah makhluk dari Zat yang Maha Kaya, lalu dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang menjadikan Abu Hazim itu tenang pada setiap jalan kehidupan. Coba kalau kita tidak yakin kepada Allah, apapun bisa membuat kita stres. Perkara yang kita lakukan lalu kita khawatir berlebihan dan kita lupa untuk mengkaitkan apa yang kita lakukan kembali kepada Allah. Maka setiap planning, setiap rencana yang kita kerjakan dan kita lakukan menjadikan kita justru bertambah depresi dan frustasi pada kehidupan kita. Tapi kalau orang zuhud, ya sudah. Karena sesungguhnya dia memiliki sebuah keyakinan yang besar kepada Allah. Dan Abu Hazim mengatakan, saya tidak pernah khawatir miskin. Bagaimana saya khawatir menjadi miskin kalau saya adalah kalau saya adalah hamba dari Zat yang Maha Kaya. Masya Allah ya. Dan bagaimana saya yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah. Ini perkara yang tampaknya normatif, tampaknya gampang, tapi sejatinya ini perkara yang susah, betul. Yakin kepada janjinya Allah itu bukan perkara yang ringan. Kalau kita memahami perkataan Abu Hazim secara normatif, teori, mungkin gampang. Mungkin kita bisa nyebutkan, oh zuhud itu Abu Hazim yakin kepada Allah, tidak takut miskin, dan yakin di sisi Allah. Betul, itu mungkin secara normatif teorinya semacam itu. Tapi mungkin butuh sepanjang hidup kita untuk terus bisa merealisasikan 2 perkara ini. Yang sejatinya ini merupakan salah satu di antara rumpun kehidupan hati yang zuhud kepada Allah. Masya Allah itu. Hal sederhana tapi susah. Terlebih lagi ketika kita hidup pada zaman materialisme yang begitu kuat hari ini. Ketika semuanya selalu ditakar dan diukur dari masalah uang dan uang. Memintalah kepada Allah. Ini termasuk salah satu perkara besar. Makanya kita minta sama Allah. Jadi kalau ada seseorang yang mereka telah berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada apa yang di sisi Allah. Lalu keyakinan ini melebihi apapun yang bisa dikatakan oleh manusia, maka orang ini menjadi orang yang lepas dari berbagai macam beban depresi dan berbagai macam beban frustasi pada kehidupan mereka. Kalau kita boleh ibaratkan, ada sebuah kapal tertambat di pinggir pantai. Lalu ada rantai yang mengikat pada deknya. Dia tidak akan bisa menuju kepada lapangnya dan luasnya lautan dan samudera kalau dia tidak melepaskan jangkarnya untuk diambil, lalu jangkar itu dimasukkan ke kapal, baru kapal itu akan berlayar ke luasnya samudera. Selama jangkar itu tidak diambil, maka tertambat kapal itu di pinggir pantai, di dek. Maka kalau boleh kita ibaratkan, kehidupan yang lapang itu kayak samudra, kayak lautan yang begitu lapang.
maka jangkar yang ada di pinggir pantai yang kita tambatkan sebagai pelaut di pinggir pantai ketika kita bersandar kapal kita, maka jangkar itu adalah ketakutan kita kepada kemiskinan dan terbuainya kita dengan janji-janji manis manusia yang terus ada di kehidupan kita. Ini loh yang akhirnya menghambat kita menuju kepada kelapangan urusan dunia dan keselamatan akhirat. Jangkar ini harus diambil. Kita harus betul-betul berusaha bagaimana menjadikan diri kita betul-betul mampu membebaskan ketakutan kita kepada kemiskinan, ya, walau dengan kita tetap berusaha untuk menjadi orang yang cukup dan tidak menjadi beban bagi orang lain, dan betul-betul kita harus yakin bahwasanya Allah lah yang kita harapkan dalam segala muara harapan yang kita miliki di dalam perjalanan hidup. Maka itulah yang disebut dengan zuhud pada rumpun yang pertama. Zuhud yang kedua yaitu adalah ketika orang yang zuhud itu kehilangan dunianya, maka dia tidak mengharapkan gantinya, tidak mengharapkan badalnya, tidak mengharapkan pengganti dari apa yang luput, dari apa yang terlewat, kecuali dia mengharapkan penggantinya itu nanti di akhirat. Kenapa orang yang memiliki hati yang zuhud kepada Allah lebih memilih pengganti dari apa yang terlewatkan dalam hidupnya dengan pengganti di akhirat? Karena dia tahu bahwasanya dunia ini sejatinya akan dia tinggalkan atau rusak. Kan dunia ini kan pasti ditinggalkan. Entah karena nanti rusak, entah karena diambil orang, entah karena dicuri, entah karena diwaris. Ya kan? Ma indakum yanfad, kata Allah, itu apa yang di sisimu itu selalu hilang. Apa yang di sisimu selalu hilang. Karena orang yang zuhud itu, dia menata kehidupannya di babak yang kedua. Karena setiap kita ini memiliki dua babak. Babak di dunia, babak yang pertama. Babak yang kedua, yaitu babak di akhirat. Maka orang yang zuhud itu, sudah dalam posisi mereka kalau ada sesuatu yang luput, yang tidak mereka dapatkan di dunia, maka mereka harapkan nanti di akhirat. Contoh nih, dia mendapatkan musibah, maka dia minta gantinya nanti di akhirat saja ya Allah. Atau ada satu target yang terlewatkan oleh dia. Ini target ini lewat sama dia. Maka dia mengharapkan penggantinya pada kehidupan babak yang kedua, kehidupan di akhirat. Dan itu merupakan persiapan dirinya untuk mempersiapkan pada kehidupan berikutnya. Jadi orang yang zuhud itu kalau boleh saya menyampaikan dengan sebuah quote, mereka yang sudah mulai melepaskan dunia sebelum mereka meninggalkan dunia. Jadi melepaskan dunia pelan-pelan dengan cara yang benar, bukan langsung ekstrim. Karena kita tidak boleh meninggalkan dunia secara ekstrim kan. Tapi orang yang zuhud itu melepaskan dunia dengan bersahaja. Di antara tanda kebersahajaan mereka ketika mereka zuhud itu apa? Artinya kalau ada musibah, maka mereka harapkan nantilah balasannya di akhirat saja. Karena balasan di akhirat itu balasan yang khairu wa abqa. Dia lebih baik dan tentunya lebih abadi daripada balasan di dunia. Makanya orang yang zuhud itu mereka tidak terbebani, ya, mereka tidak terbebani dengan berbagai macam musibah yang mereka peroleh, karena mereka tahu segala musibah itu pasti akan menjadikan seseorang itu diberikan ganti oleh Allah pada kehidupan kelak di akhirat. Maka itulah rumpun yang kedua orang yang zuhud. Yang ketiga orang yang zuhud itu bagaimana? Orang yang zuhud itu yang ketiga. Jauhkanlah orang ini dari neraka ya Allah. Ketika pandangan. Maka sesungguhnya Al-Quran itu memetakan orang-orang yang mereka tidak pernah ingat. Mereka rela terstruktur, terevaluasi di dalam proses mereka belajar. Macam peristiwa. Yang mana peristiwa itu Satin orang. Maka kelak pada kehidupan di akhirat, mereka nanti lapor hisab kemudian mulai dilakukan. Maka ketika hisab itu sudah mulai dijalankan, tapi mereka tidak jahat. Mereka tidak mendolimi. Tidak ada orang yang kebingungan dalam kehidupan di akhirat. Kecuali kebingungan tidak pernah punya istri dan Allah tidak punya anak. Allah nanya kepada orang Nasr. Yang satunya tidak mau masuk lagi ke lubang itu. Semacam itu. Ketika sudah bicara tentang bagaimana apinya, itu berisi di dalamnya air. Dan mereka menyangka bahwasanya mereka akan diberikan kesegaran sejenak. فحملت الهدى
صادقا في المدى. Yang ketiga, orang yang zuhud itu bagaimana? Orang yang zuhud itu yang ketiga, yaitu adalah sifat mereka ketika mereka dipuji ataupun ketika mereka dicela itu sama. Artinya, mereka tidak terlalu memusingkan apa yang dikomentari oleh manusia. Bukan berarti nanti akhirnya kita maunya kita sendiri, lalu kita tidak peduli dan tidak punya attitude. Salah ya. Orang yang zuhud itu orang yang punya akhlak. Akhlaknya mulia, sikapnya lembut, tutur katanya juga baik. Tapi ketika dia memiliki attitude dan akhlak yang baik, maka dia tidak terlalu memperdulikan, baik itu pujian ataupun celaan. Karena bagi dia, celaan dan pujian itu hanyalah sepanjang lidah manusia. Karena tentunya kita paham ya, pujian manusia itu sepanjang lidahnya. Kalaupun kita dihujat, hanya sepanjang lidahnya. Begitu saja. Ya, makanya kadang-kadang kalau kita misalkan dicela gitu, fulan begini, fulan mengatakan itu begini-begini, alah, tidak apa-apa, itu kan sepanjang lidahnya. Tidak lebih daripada itu. Juga tidak akan mengurangi kedudukan kita di sisi Allah, juga kalaupun dipuji tidak menambah kedudukan kita di sisi Allah. Maka orang yang zuhud itu adalah mereka akhirnya ringan pada positioning dirinya di antara manusia. Dia tetap memiliki akhlak yang baik. Akhlaknya tetap baik. Attitude-nya terjaga. Tapi ketika dia memberikan attitude yang terjaga, akhlak yang baik, maka tidak akan pernah memusingkan dan tidak akan pernah mengecewakan komentar manusia kepada dirinya. Nah, ini termasuk yang sulit ini. Sehingga ketika dia mendapatkan apapun, maka tidak akan mempengaruhi apa yang dia lakukan dan tidak mempengaruhi apa yang dia kerjakan. Sehingga akhirnya orang yang zuhud ketika dia memiliki 3 perkara ini, maka sesungguhnya siapapun yang hatinya memiliki 3 definisi ini pada rumpun kehidupan hati yang zuhud, maka fix dan confirm dia itu adalah orang zuhud. Kalau kamu yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah daripada apa yang dijanjikan manusia dan tidak ada rasa khawatir kamu kepada kemiskinan, karena kamu tahu bahwasanya kamu pasti dicukupi oleh Allah dan yang Maha Kaya. Yang kedua, kamu kalau mendapatkan musibah, kamu sudah mengharapkan balasan untuk di akhirat dan tidak sama sekali tertarik untuk mendapatkan balasan di dunia, karena kamu sudah berusaha melepaskan dunia pelan-pelan sebelum kamu meninggalkan dunianya. Dan yang ketiga, yaitu adalah sikap dengan dibalik setiap yang kamu miliki pada akhlak itu, kamu tidak terlalu memusingkan pujian dan hujatan ketika kamu berpikir bahwasanya setiap pujian dan hujatan itu hanya sepanjang lidah, fix dan confirm. Ini orang zuhud. Walaupun mungkin dia adalah orang kaya raya. Karena zuhud itu sikap ini. Dan kita harus paham ya, sekali lagi, jangan pernah menghakimi bahwasanya orang kalau kaya raya berarti tidak zuhud. Belum tentu kok. Karena orang kaya bisa jadi dia memiliki 3 ini. Dan belum tentu orang miskin pasti zuhud, karena belum tentu 3 perkara ini belum tentu dia miliki. Ada nggak orang miskin yang ternyata dia tidak yakin kepada janjinya Allah, ngambil yang haram, karena tidak yakin kepada yang dijanjikan oleh Allah pada jalur yang halal. Kemudian kalau mendapatkan musibah dia pingin gantinya di dunia dan dia protes sama Allah. Banyak orang miskin kayak gitu. Sebagaimana juga banyak orang kaya yang juga kayak gitu. Makanya sekali lagi bahwasanya zuhud itu bukanlah kepada kepada penampilan, bukan kepada deretan harta nominal yang kita miliki, tetapi sesungguhnya zuhud itu sekali lagi sikap hati. Ketika kita memandang dunia dengan 3 sifat yang tadi diterangkan oleh para ulama, disitulah sikap zuhud kita akan nampak di hadapan Allah. Ada nggak orang yang zuhud tetapi berkelapangan harta, Ustaz? Ada. Ya, ada itu. Maka itu terjadi kepada seorang ulama besar yang namanya adalah Abdullah bin Mubarak. Bahwasanya Fudail bin Iyad itu berkata kepada Abdullah bin Mubarak. Bagaimana dialog antara Fudail bin Iyad dan Abdullah bin Mubarak? Ya, kita tentunya harus tahu dulu ya. Siapa Fudail bin Iyad? Siapa Abdullah bin Mubarak? Ya. Maka sesungguhnya Fudail bin Iyad ulama besar. Beliau mantan maling
yang akhirnya bertobat dan menjadi ulama besar. Bagi yang suka membuka kitab para ulama terdahulu dari warisan para ulama salaf, kita sering menjumpai nama Fudail bin Iyad. Ada nama ulama juga namanya Abdullah bin Mubarak. Sekarang perhatikan dialognya dua orang manusia pilihan di antara para tabi'in. Anta ta'muruna bizuhdi wa taqallul, ya, wa naraka ta'ati bil fadha'i kaifa dzak. Engkau memerintahkan kami untuk zuhud. Engkau memerintahkan kami sederhana dalam harta. Namun kami melihat kamu itu memiliki banyak harta. Kok bisa begitu? Karena Abdullah bin Mubarak ini merupakan seorang pedagang yang serius ketika berdagang. Jadi beliau itu merupakan pedagang yang luar biasa, sukses di dalam perdagangannya. Tapi sebenarnya di sisi yang lainnya kita dapati Abdullah bin Mubarak itu ulama yang paling mewakili kalau sudah berbicara tentang masalah zuhud. Orang yang paling nyentuh kalau sudah bicara tentang konsep zuhud pada kehidupan manusia. Itu tidak ada yang bisa mengalahkan bagaimana seorang Abdullah bin Mubarak yang istimewa kalau sudah menerangkan tentang zuhud. Sampai Fudail bin Iyad pun mengakui. Ketika Fudail bin Iyad berkata begini, wahai Abdullah bin Mubarak, engkau ini orang yang memerintahkan kami zuhud. Orang yang paling luar biasa menerangkan kami tentang zuhud. Tapi engkau kehidupannya banyak harta. Ya. Maka sesungguhnya dijawab oleh Abdullah bin Mubarak, ya Aba Ali, wahai bapaknya Ali. Karena Fudail bin Iyad memiliki anak namanya Ali. Wahai Abu Ali, sesungguhnya hidupku semacam ini, innama af'alu. Bahwasanya saya kehidupannya semacam ini li asuna wajhi. Bahwasanya saya ini kehidupan saya banyak harta untuk menjaga wajahku. Untuk tidak meminta-minta dan memuliakan kehormatanku. Dan aku bekerja dengan kesungguhan ini untuk membantu ketaatanku kepada Allah. Di beberapa riwayat yang lainnya diterangkan bagaimana Abdullah bin Mubarak menjawab. Karena ada banyak penuntut ilmu, ada banyak ulama yang saya harus bantu mereka pada apa yang mereka cari dan apa yang mereka pelajari. Maka itu yang menjadikan semangatku untuk selalu bekerja di dalam kebaikan. Dan itulah yang menjadikan aku melakukan itu tanpa sama sekali apa yang dilakukan Abdullah bin Mubarak itu mengulangi penilaian para ulama pada saat itu tentang kezuhudan Abdullah bin Mubarak. Ya. Jadi kalau saya melihat ada seseorang yang sungguh-sungguh dalam bisnis, jangan kita kira wah orang ini berdunia saja. Enggak. Bisa jadi dia zuhud. Tanpa kita sadari di dalam hatinya itu telah zuhud kepada Allah. Dia telah zuhud kepada Rabbnya di dalam apa yang dia lakukan. Ketika dia berusaha tidak menjadi beban, ketika dia berusaha banyak sekali proyek-proyek dakwah yang tentunya harus dibantu. Dan ternyata dia memiliki sebuah rezeki. Rezeki untuk mengelola bisnis dan perdagangan dan usaha yang dia lakukan untuk mendapatkan profit dan keuntungan, di mana keuntungan-keuntungan itu mengaliri dan mengairi proyek-proyek di jalan Allah. Karena proyek-proyek di jalan Allah itu butuh aliran dan butuh pengairan dari harta yang dimiliki sama orang solih. Makanya sampai kita menjumpai perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata kepada kita bahwasanya ni'mal malu lirajuli sholih. Bahwasanya sebaik-baik harta itu ketika harta itu dimiliki sama orang yang solih. Jadi sebaik-baik harta itu dimiliki sama orang yang solih. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya mengetahui dari dialognya Fudail bin Iyad kepada Abdullah bin Mubarak, sekali lagi ada sebuah garis tebal yang harus kita pahami. Bahwasanya zuhud itu tidak memerintahkan kamu untuk tidak bekerja. Zuhud itu tidak bertentangan dengan kerja keras yang kamu lakukan. Zuhud itu tidak sama sekali menyuruh kamu untuk tidak menjemput rezeki dan karunia. Tapi ketika kamu menjemput rezeki dengan bersungguh-sungguh, memperhatikan halal dan haram, paham syariatnya, tidak melampaui batas, dan ketika kamu menjemput rezeki dengan niatan supaya kamu tidak menjadi beban, dan banyak yang kamu berikan kebaikan dari manfaat jalan-jalan kebaikan, maka pada dasarnya kamu telah zuhud pada hidupmu. Walaupun mungkin hartamu berlimpah, karena memang ada orang mukmin yang mereka itu diberikan oleh Allah harta dan ilmu.
Sebagaimana ada orang yang beriman yang tidak diberikan harta tetapi cuma diberikan ilmu oleh Allah. Tapi semuanya dua-duanya memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah. Yang satu punya keutamaan syukur, yang satu punya keutamaan sabar. Sabar dan syukur, kendaraan dan transportasi menuju kepada luasnya rahmat Allah. Ya, makanya inilah yang menjadikan kita harus paham. Jadi kalau ada orang, ketika ada orang itu dia memiliki harta, tapi harta itu tidak menjadikan dia takut miskin, tidak menjadikan dia membabi buta, dan dia tahu kemana dia harus meletakkan hartanya di tempat yang terbaik, maka selamat datang kepada pemilik hati yang zuhud pada kondisi yang semacam ini. Ini yang kita harus paham. بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتظنه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله. Sekarang kita tutup pembahasan zuhud ini dengan sebuah dengan sebuah tahapan. Bagaimana sih kita bisa zuhud, Ustaz? Nah, untuk menjadikan kita mampu untuk zuhud, tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kita. Satu, bagaimana kita memahami ilmunya secara benar, referensinya secara lurus, dan tentunya referensinya secara lengkap. Karena kalau kita zuhud tidak didasari pada ilmu, yang terjadi adalah kesalahpahaman. Dan bisa jadi fatal kesalahpahaman itu. Contoh nih, ada seseorang ya, ketika dia menganggap bahwasanya kalau dia berusaha terus gagal terus, maka dinikmati kegagalan itu. Tapi dia tidak berusaha terus, bagaimana dia bisa menjadi orang yang bisa mendapatkan kemajuan pada bisnisnya. Lalu dia beralasannya, ini kan zuhud. Dan akhirnya tanpa disadari dirinya, keluarganya menjadi beban bagi orang lain. Ini salah. Makanya ketika kita ingin mendapatkan anak tangga yang bisa menghantarkan kita kepada zuhudnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya kita harus tahu betul. Zuhud itu harus didasari dengan ilmu, supaya kita tidak berpikir bahwasanya kalau compang-camping, handphonenya biasa, barangnya jelek, mungkin pakaiannya lusuh, langsung beranggapan itu zuhud. Ini kan bahaya, karena datang dari kondisi salah ilmu, atau kurang tepat dan kurang sempurna di dalam memahami tentang masalah zuhud. Makanya yang pertama harus berilmu dulu. Harus diilmui dulu zuhud itu kayak apa, dipelajari dulu, harus dikaji referensinya. Setelah kita mengkaji setiap referensi tentang masalah zuhud, baru itu menjadi anak tangga yang pertama. Yang kedua, tentunya kita berdoa semoga kita dipilih oleh Allah hatinya untuk senantiasa zuhud pada perkara dunia. Makanya salah satu doa yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu doa yang diucapkan oleh Nabi itu apa? Salah satu doa yang diucapkan oleh Nabi adalah Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina.
Salah satu doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kehidupannya adalah Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, jangan Engkau menjadikan dunia itu obsesi terbesar kehidupan kami. Dan janganlah Engkau menjadikan dunia puncak dari ilmu yang kami peroleh dan kami dapatkan. Berdoa kita. Nah, tentunya kita paham lawannya zuhud itu adalah dunia yang berlebihan. Dunia yang menjadi orientasi, dunia yang menjadi tujuan besar dalam hidup, itu musuhnya zuhud. Ya, tapi bukan dunianya, tapi ketika dunianya itu disikapi dengan sebuah orientasi besar pada hidupnya dan tujuan agung dalam hidupnya, itulah musuhnya zuhud. Makanya doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngena banget. Di antara doanya Nabi itu Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, jangan Engkau menjadikan dunia itu puncak obsesi terbesar kehidupan kami. Jangan ya Allah. Wa la mablagha ilmina. Dan janganlah Engkau menjadikan dunia itu puncak ilmu-ilmu kami itu hanya untuk dunia tok. Jangan ya Allah. Maka itu yang kita minta kepada Allah dengan doa. Tentunya doa ini penting sekali. Karena terpilihnya hati seorang hamba bisa jadi karena doa yang dia panjatkan. Bisa jadi doa yang kita panjatkan menjadi salah satu sebab primer terpilihnya hati manusia dalam kebaikan. Terpilihnya hati manusia di dalam kemaslahatan ketika dia berdoa kepada Allah dengan kejujuran dan ketulusan. Yang kedua, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan dunia puncak dari obsesi kami dan janganlah Engkau menjadikan dunia itu merupakan puncak dari pencapaian ilmu kami. Ini yang kedua. Yang ketiga yaitu adalah menjadikan kita itu harus paham bahwasanya orang yang zuhud itu mereka itu menempatkan dunia itu tidak berlebihan dan juga tidak meremehkan. Artinya, kalau datang dunia tidak menjadi sombong, kalaupun berlalunya dunia tidak menjadi kecewa. Makanya dikatakan di dalam kitabnya Imam Ibnu Qayyim, di dalam kitab Madarijus Salikin, fazahid la yafrah minad dunya bimawjudin wa la ya'saf minha ala mafqudin. Orang yang zuhud itu adalah orang yang dia tidak bangga kalau dia memiliki harta, tapi juga tidak menjadi sedih dan kecewa serta frustasi hanya karena dunia itu terlewatkan. Artinya menempatkan dunia itu ya sekedarnya. Artinya sekedarnya itu apa? Ya kalau datang tidak menjadikan yang datang menjadi sombong, kalaupun luput apa yang luput tidak menjadikan dia sedih. Makanya kan Masya Allah ya, orang kalau sudah zuhud kepada Allah, orang kalau sudah zuhud berarti pada dasarnya dia sederhana. Kalaupun dia mendapatkan sesuatu yang terjadi pada hidupnya, dia klasifikasikan dulu. Ini dunia atau akhirat? Oh dunia, dibuat ringan. Ya, makanya kita ingat kepada apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kalau dapat musibah, selama musibah itu bukan perkara akhirat, maka beliau itu tenang gitu dan tidak ada masalah bagi beliau selama musibah itu dalam urusan dunia. Musibah itu dua, ada musibah dunia, ada musibah akhirat. Musibah di dunia itu apa? Ya kita misalkan ketipu, itu musibah dunia. Ketika kita merencanakan bisnis, ternyata bisnis yang kita rencanakan miss. Ya, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan kita. Itu musibah dunia. Kalau musibah akhirat itu apa? Tergelincirnya kita dari ketaatan, itu musibah akhirat. Kita mendapatkan pemahaman yang fatal, yang berlawanan dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah, itu musibah akhirat. Makanya orang yang apabila Umar bin Khattab selama musibah itu bukan musibah akhirat, maka beliau menganggapnya santai. Makanya kalau kita dapat sesuatu nih, misalkan naik mobil, tiba-tiba ditabrak mobil dari belakang, kan tentunya berkecamuk nih segala hal di dalam hati kita. Coba diklasifikasikan dulu. Orang yang zuhud itu mengklasifikasi. Kalau ini perkara dunia, dibuat ringan. Ya sudah, dialog. Gimana sih mereka harus ganti sebagai bentuk konsekuensi. Lalu dibuat ringan. Dan tidak dibuat ribet dan tidak dibuat pusing dalam urusan dunia. Karena apa? Orang yang cinta sama dunia dan tidak zuhud itu selalu merumitkan masalah dunia.
selalu merumitkan masalah dunia. Dan orang yang beriman itu tidak pernah merumitkan urusan dunia yang sejatinya tidak ada kaitannya pada kebaikan pada kehidupan babak yang kedua. Ya. Maka itu yang kedua, itu yang ketiga. Setelah kita memahami ilmunya, berdoa. Yang ketiga, menempatkan dunia itu sekedarnya dan tidak sampai membebani kehidupannya pada apa yang dia jalani. Makanya ada sebuah perkataan yang bagus, yang patut menjadikan kita mudah untuk bisa menempatkan dunia itu secara bersahaja. Alim tu bi anna rizqi la ya'khudahu ghairi fatma'nantu qalbi lahu. Wa alim tu bi anna amali la yakuma bihi ghairi fastaghaltu bihi wa alim tu anna Allaha muttali ala alayya fastahyaitu an uqabilahu ala maksiatin. Wa alim tu anal mauta yang tadiruni fa'adattu zad liliqa'illahi. Maka ada satu perkataan yang indah betul untuk memberikan kepada kita sebuah narasi untuk kita mampu bersikap zuhud pada kehidupan kita. Ada 4 yang kita harus selalu sadarkan. Aku yakin rezekiku tidak mungkin diambil sama orang lain, maka hatiku tenang kalau mencari. Karena apa? Karena aku tahu tidak mungkin diambil sama orang lain. Apa yang diambil sama orang lain itu berarti rezekinya, berarti bukan rezeki saya. Itu berarti rezeki dia. Makanya kita membantu orang lain sukses itu tidak akan pernah mengurangi rezeki kita kok. Mungkin kita profesinya sama, ustadz profesinya sama, tidak akan pernah mengurangi rezeki kita. Itu kaidah. Itu kaidah penting pada kehidupan. Kita sama-sama jualan soto, berdampingan, tidak akan dicuri itu rezeki kita. Makanya kita jumpai kan beberapa toserba atau beberapa minimart itu berdekatan itu. Dan itu tidak akan dicuri karena rezeki kita itu sudah ditakar sama Allah masing-masing. Kalau membeli di sana, berarti itu bukan rezeki saya itu. Itu butuh seumur hidup mengamalkan ini. Yang kedua, bahwasanya amalku tidak mungkin diwakilkan sama orang lain, maka saya sibuk di dalam amal karena amalku tidak bisa diwakilin orang. Yang ketiga, aku yakin bahwasanya Allah mengawasi diriku, maka aku malu kalau aku menjumpai Allah dalam kondisi bermaksiat. Dan yang keempat, karena aku tahu mati itu pasti menghampiriku dan pasti menemuiku, maka aku persiapkan ketika kematian sebelum datang kepadaku. Itu 4 perkara yang bisa membantu menetralisir kita melihat urusan dunia supaya dunia itu tidak menjadi sesuatu yang overthinking untuk kita. Yang kita khawatir dari dunia itu, kalau dunia sudah menjadi sesuatu yang membuat kita overthinking, makanya persis dengan apa yang kita pelajari dari doa tadi kan, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hamina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia itu puncak obsesi kami. Kalau kau sudah menjadikan puncak obsesi kehidupan kami, kita overthinking, kita insecure, dan berbagai macam deret masalah-masalah kejiwaan akan timbul itu. Karena dunia itu selalu menimbulkan kerusakan. Kalau sudah ditempatkan, melebihi porsinya. Dunia itu kayak gula. Kalau sudah berlebihan itu merusak apa saja. Gula itu anak kecil, kita lihat anak kecil, kalau sudah kebanyakan makan gula, giginya rusak. Gigi itu kan kuat banget ya. Itu bisa rusak karena gula. Nah, dunia itu kalau sudah terlalu menjadi obsesi terbesar kehidupan manusia itu dunia, dia kayak gula. Darahmu kalau sudah terlalu banyak gulanya, berakibat banyak fatal pada kesehatan dirimu. Itu dunia itu kayak gula. Makanya akhirnya kita harus memiliki sebuah terapi dari sebuah perenungan. Kita yakin dunia kita tidak diambil oleh orang lain, maka tetap kita berusaha. Yang terbaik mencarinya, tetapi tidak usah kita terlalu depresi, terlalu overthinking tentang itu. Karena kita sudah tahu ditakar sama Allah, kita diperintahkan untuk berusaha. Yang kedua, kita tahu amal kita tidak bisa diwakilkan, maka berusahalah beramal. Kita tahu bahwasanya Allah melihat kita, jangan bermaksiat. Dan kita tahu mati itu akan menjemput kita, menghantarkan kita menuju pada babak yang kedua. Ketika kita tahu ada babak kedua nanti, kehidupan kita itu ditentukan di babak kedua. Sukses apapun kita di babak pertama, kalau kita babak belur pada babak kedua, nggak ada yang tersisa dari babak yang pertama itu.
Bukankah kita sudah sering menyampaikan sebuah hadis untuk ngingetin saya dan ngingetin kita semuanya? Ada orang yang paling bahagia di dunia, ada orang yang paling kaya raya di dunia, jarang mendapatkan musibah, bahkan dinobatkan sebagai orang yang paling memiliki apapun ketika di dunia. Tapi dia penduduk neraka. Ketika disidang oleh Allah, Allah itu mengatakan kepadanya, kamu ini orang yang paling banyak fasilitasnya. Tapi engkau ini penduduk neraka. Dicelupkan dia di dalam neraka. Satu celupan tok. Padahal nanti dia kekal di dalam neraka itu. Setelah dicelup satu celupan saja, Allah berkata kepadanya, kamu seluruh dunia kamu miliki dengan fasilitas yang menawan dan mempesona yang kamu miliki. Dan aku baru saja celupkan kamu ke neraka satu celupan saja. Masih tersisa enggak semua kenikmatan fasilitas yang pernah kamu jumpai ketika dulu di dunia? Orang itu berkata, saya tidak tahu arti kelapangan itu apa ya Allah. Setelah dia dicelupkan ke neraka, satu kali celupan tok, maka semua fasilitas yang dia miliki, uang ratusan miliar yang dia miliki, uang triliunan yang dia dapatkan itu tidak ada sama sekali sisanya dari nikmat itu ketika sudah di pengadilan Allah. Kalau orang itu sudah dicelupkan di neraka, satu celupan neraka cukup untuk menghapuskan memori tentang semua kenikmatan dan kelapangan di dunia. Kalau kenikmatan dan kelapangan itu hanya berujung kepada neraka. Ini perkara yang bisa menjadikan kita semakin tenang memandang dunia itu. Ya. Jadi akhirnya kita tidak terlalu berlebihan dalam segala sesuatu pada perkara itu. Maka ketika kita ingin gimana saya bisa zuhud? Ilmui dulu zuhud. Berdoalah dulu kepada Allah. Ya. Mintalah kepada Allah supaya kita itu dalam kondisi memandang dunia itu secara bersahaja sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan semoga inilah yang menjadi sebuah kebaikan kita. Zuhud telah selesai. Ini merupakan salah satu part yang kita pelajari. Semoga dengan apa yang kita pelajari hari ini, orang yang zuhud, golongan yang ke-14 mampu kita kerjakan pada setiap kehidupan kita. Bisa jadi di sana ada orang kaya raya, mungkin memiliki rumah yang bagus, tapi dia zuhud. Mengalahkan mereka yang hidup di petakan-petakan, tetapi ternyata hatinya terus mendambakan dunia. Sekali lagi, zuhud itu penampilan hati, dan tidak ada kaitannya dengan penampilan fisik. If I should ever leave this life, then this is my goodbye. No, I will always love you, and I won't ever leave your side. Please know that I did my best, and I've been nothing but blessed. I pray that we meet again in our new address. Oh yes, in heaven, with you every second, in the Prophet's presence. So take this moment to remember